Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandana Putra dengan NIM A1C221085 dari kelas R003 Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah suatu proses penyampaian atau penyajian suatu topik tertentu agar siswa mudah untuk memahaminya. Pendekatan pembelajaran matematika adalah suatu proses yang sengaja dirancang dan ditempuh oleh guru dalam pembelajaran matematika agar konsep yang disajikan bisa dipahami oleh peserta didik dengan mudah. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang macam-macam pendekatan dalam pembelajaran. Banyak sekali macam-macam pendekatan dalam pembelajaran, tapi di sini saya akan merangkum menjadi sekitar 5 pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi oleh premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide barunya yang diperlukan untuk mengembangkan diri siswa yang didasarkan pada pengalaman. Nah, kemudian ciri-ciri dari pendekatan konstruktivisme ini menurut Suparno itu ada 4. Yang pertama yaitu belajar berarti membentuk makna. Belajar membentuk makna artinya ketika belajar bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengetahui apa yang sudah dipelajari, tapi dengan belajar tadi itu dapat menghasilkan makna yang berkesan pada diri seorang siswa tadi. Kemudian yang kedua, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih sebagai perkembangan pemikiran dengan membuat pengertian baru. Artinya, belajar bukan hanya sekedar mengetahui bahwa ini benar dan ini salah, melainkan belajar juga menghasilkan pengetahuan baru bagi seorang siswa, menghasilkan pengertian-pengertian yang baru dari apa yang telah dia pelajari. Nah, yang ketiga, hasil dipengaruhi oleh pengalaman siswa dalam lingkungannya. Nah, jadi dalam pembelajaran siswa, hasil dari belajar siswa itu dilihat dari pengalaman siswa dengan lingkungan yang ada di sekolahnya. Kemudian yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Nah, dalam pembelajaran konstruktivisme ini, siswa dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Setelah kita mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari pendekatan konstruktivisme, perlu kita ketahui juga kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Nah, yang pertama, kelebihan dari pendekatan ini yaitu memberikan siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan-gagasan mereka. Adapun kekurangan dari pendekatan ini, yang pertama yaitu sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional. Yang kedua, siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Pendekatan yang kedua adalah contextual teaching learning, bisa disingkat CTL. Merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat. Adapun karakteristik dari pendekatan konstekstual ini, yang pertama yaitu siswa aktif dan kritis, sedangkan guru kreatif. Artinya guru dituntut untuk kreatif dalam memberikan permasalahan, memberikan pembelajaran kepada siswa sehingga siswa bisa aktif dan dapat berpikir kritis. Kemudian yang kedua, pembelajaran terintegrasi dan menggunakan berbagai sumber. Artinya
dalam pendekatan ini bukan hanya satu sumber saja yang dijadikan patokan untuk dalam memberikan pembelajaran oleh guru kepada siswa, tapi siswa diperbolehkan untuk mencari berbagai sumber mengenai materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama dan sharing dengan teman. Artinya pendekatan kontekstual ini, siswa diberikan kebebasan juga dalam melakukan kerjasama dan sharing dengan temannya agar mereka dapat bertukar pikiran mengenai pengetahuan yang telah mereka ketahui. Setelah kita mengetahui pengertian dan karakteristik dari pendekatan kontekstual ini, perlu juga kita ketahui tentang kelebihan dan kekurangan daripada pendekatan ini. Kelebihannya yang pertama yaitu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga, terbentuknya kerjasama yang baik karena pendekatan ini lebih mengutamakan kerjasama dan sharing antar sama siswa. Kemudian kekurangan dari pendekatan ini, yang pertama yaitu tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda sehingga itulah yang menjadi penghambat daripada pendekatan kontekstual ini. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan realistik, adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakikat dasar pendidikan itu sendiri, yang memakai masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak dalam sebuah pembelajaran. Adapun karakteristik dari pendekatan ini, yang pertama yaitu terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Yang kedua, menggunakan kontribusi siswa. Jadi dalam pembelajaran ini bukan hanya guru yang menjadi fokus utama sebagai pemberi materi, tapi siswa juga dijadikan sebagai salah satu objek utama dalam pembelajaran menggunakan pendekatan realistik ini. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan masalah kontekstual dan model dalam pembelajaran. Artinya dalam melakukan pembelajaran, siswa diberikan masalah oleh guru, permasalahan untuk bisa diselesaikan oleh siswa tersebut dengan pola pikir siswa tersebut, dengan tentunya dengan bantuan guru. Kemudian adapun kelebihan daripada pendekatan ini, yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna dan real karena pembelajaran ini selalu disangkut-pautkan dengan permasalahan dunia nyata. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Selain kelebihan, pendekatan realistik juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Yang kedua, guru memerlukan perhatian dan bimbingan ekstra terhadap siswanya, karena pada pendekatan realistik ini siswa itu diberikan seperti permasalahan hidup situasi dunia nyata, sehingga siswa yang belum mengerti, maka beberapa siswa perlu yang namanya pendekatan dan yang namanya bimbingan ekstra dari seorang guru. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif adalah suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menarik kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif merupakan cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang spesifik. Nah, karakteristik dari kedua pendekatan itu, yang pertama, berpikir merupakan suatu transaksi aktif antara individu dengan data. Yang kedua, proses berpikir merupakan suatu urutan tahapan yang beraturan. Nah, yang kemudian kelebihan daripada pendekatan ini yaitu tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, dapat meningkatkan semangat serta hasil belajar siswa yang memuaskan. Kemudian kekurangan dari pendekatan ini, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center.
Yang kedua, terkadang hanya sebagian siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran ini, tergantung tingkat kemampuan berpikir siswa tersebut. Kemudian pendekatan yang kelima, yaitu pendekatan problem solving, adalah suatu pembelajaran yang menjadikan masalah kehidupan nyata dijawab secara rasional dan sistematik. Adapun karakteristik dari pendekatan ini, yang pertama yaitu adanya interaksi antar siswa dan siswa dan interaksi antar guru dan siswa. Kemudian yang kedua, adanya dialog dan konsensus dengan antar siswa. Setelah itu, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ini. Yang pertama, kelebihan yaitu mendidik murid untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, mendidik berpikir untuk mencari sebab dan akibat. Kemudian kekurangan daripada pendekatan problem solving ini yaitu memungkinkan banyak pelajaran yang tertinggal